Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopin Ramanza, Guru Seni Budaya SMP Negeri 9 Selma, mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini adalah video PPL saya di kelas 8 dengan materi penerapan ragam hias di atas media limbah kayu. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini pertemuan kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Itu tentunya kita akan bahas, ya. Yang pertama sebelumnya Bapak absen dulu untuk absen dulu ya. Aisyah ada? Hadir. Apa ini? Atara? Hadir. Azalia? Hadir. Apa ini? Fariha? Hadir. Jesinda? Hadir. Jelita? Hadir. Khalifah? Hadir. Inaya? Kirani? Izin ya? Izin. Lafina? Tentunya kita harus semangat dulu ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa kita menyanyikan lagu kemerdekaan dulu 17 Agustus sekali untuk kita menunjukkan rasa nasionalisme kita. Bisa ya tentunya ya, jangan sampai malu bisa. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Coba kita yel-yel dulu sebelum kita masuk ke materi. Biar semangat kita yel-yel dulu. Apa yel? Siapa kita? Siapa kita? Sketsa. Siapa kita? Sketsa. 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 Berkarya. Oke, alhamdulillah. Karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang contoh karya seni rupa 2 dimensi itu apa saja? Ayo, angkat tangan. Ya, angkat tangannya. Gak apa-apa. Yuk, berani. Yuk, lukisan bagus. Selanjutnya, gambar. Patung itu sudah masuk karya gimana? Sudah dapat lihat dari segala arah. 3 dimensi. Gak apa-apa, yang penting berani dulu. Oke, semuanya kasih pos. Jadi, karya seni rupa 2 dimensi itu definisinya apa? Ada yang ngerti? Pasti ada tahu. Dari gambar atau poster atau seni grafis itu bisa kita definisikan atau kita apa pengertian dari penjelasan dari karya seni rupa 2 dimensi. Angkat tangannya. Siapa? Yuk, siapa? Ya? Pengertian 2 dimensi? Bisa dilihat depan dan belakang. Bisa dilihat depan belakang. Oke. Yang lainnya, gambarkan. Coba perhatikan gambar di depan. Ini karya seni rupa 2 dimensi berupa gambar. Hanya dapat dilihat dari satu arah saja dan hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Itu pengertiannya. Motif ragam hias atau motif ragam hias khusus atau ciri khas Provinsi Bengkulu, ada yang tahu? Ya. Rafflesia. Ya. Itu adalah salah satu ciri atau salah satu motif ragam hias khas provinsi kita, Provinsi Bengkulu, yaitu motif ragam hias bunga rafflesia. Nah, itu diaplikasikan ke kebanyakan yang kalian lihat di mana saja? Di batik, ya, pakaian. Biasanya pakaian-pakaian kita, terutama yang pegawai, khususnya yang dia bekerja di Provinsi Bengkulu ataupun yang mahasiswa-mahasiswanya yang Provinsi Bengkulu menggunakan batik berlogokan atau ada desain ragam hiasnya motif bunga rafflesia. Agar nanti kalian mengetahui
definisinya, pengertian ragam hias itu apa, ya, bedanya dengan karya seni lain apa, terus apa saja yang bisa diaplikasikan media untuk berkarya motif ragam hias ini. Bukan hanya berupa gambar yang dibuat saja, tapi ada definisinya, pengertiannya. Ini adalah ragam hias adalah suatu karya seni yang dibuat motifnya, ada desain, ada ragam hiasnya. Tentunya akan lebih menarik orang melihatnya. Itu salah satu kegunaan atau tujuan orang membuat karya ragam hias ini. Dan dapat dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Nah ini kan ciri khas suatu daerah. Kalau Provinsi Bengkulu dengan Aceh beda, dengan daerah Jawa lagi beda lagi. Oh, di depan kalian pun ini ada. Di depan kalian di atas meja kalian. Nah ini adalah yang disebut dengan ragam hias geometris, yang mana dia mengulang saja sifatnya. Atau mungkin kalian pernah dulu membuat di gambar dulu SD, kalian membuat garis-garis yang bersifat geometris terus mengulang-ulang. Nah ini adalah ragam hias geometris. Contoh-contohnya ini. Nah, kita menggunakan garis dulu kan, seperti kotak, terus dikali garis-garis, ya. Nah ini proses pembuatannya. Ini media, kita lanjutkan lagi media gambar ragam hias. Nah ini kita melangkah selanjutnya itu media ragam hias. Ini beragam. Media itu tempat kita berkarya. Alatnya ini, medianya ini. Misalnya untuk lukis, logam, tenunan, ukiran maupun patan. Umumnya ragam hias ini digunakan untuk media seperti kain tenun, batik, kain soket, ukiran kayu, pahat, batu, pot, bunga, dan guci, dan lain-lain. Nah ini media kayu. Ini yang aku bilang tadi yang di daerah Papua. Ya, jadi ini beda. Tadi kalau tadi di logam tadi tembus, ini dipahat. Yang ini. Nah ini yang di lukis, digambar. Hias pada limbah kayu. Nah ini kita masuk lagi, merucut lagi yaitu berkarya di limbah kayu. Ya, ini Bapak sudah bawa. Medianya, contohnya limbah kayu yang akan kita gunakan sebagai media dalam berkarya ragam hias ini. Ya. Di langkah kerjanya, pertama itu membuat sketsa nanti. Setelah itu kalian tebalkan dengan pil hitam untuk menjelaskan sketsa tersebut. Terus langkah selanjutnya pewarnaan, ya, warnai. Langkah selanjutnya lagi nanti terakhirnya kita finishing menggunakan clear, ya. Ini. Nah ini contoh karyanya, Bapak sudah bawa. Nah ini contoh karyanya. Jadi setelah kayu, limbah kayu yang kita dibuang-buang orang ini kita beri motif ragam hias, dia akan nampak lebih bernilai dan indah. Ya, kalau dia begini aja belum ada, ya biasa saja. Dalam arti kata, ya ini kayu bakar. Namun setelah kita beri desain motif sentuhan seni, dia akan bernilai. Nah, itu, ya. Ini motif. Jangan kalian terpaku dengan motif-motif yang mungkin kalian lihat selama ini atau kalian lihat dari contoh-contoh yang Bapak berikan ini. Jangan kalian terpaku dengan itu. Silakan, Pak. Tapi bagaimana Pak untuk kita mencari ide menciptakan sesuatu motif yang baru? Pusing Pak, bagaimana caranya? Bapak kasih kunci sama kalian. Kalian bisa menyatukan motif yang sudah ada sehingga terciptalah motif yang baru. Misalnya bunga rafflesia dengan motif burung, kalian satukan nanti. Silakan, ya. Kreasi dalam seni itu tanpa batas. Silakan kalian kolaborasikan. Jadi terciptalah motif yang baru. Oke, selanjutnya kita akan mencobanya langsung di atas media kayu ini. Jadi berkarya, ya. Akan membagikannya langsung saja. Kalau sudah dibagikan media kayunya, silakan kalian buat sketsa menggunakan pensil saja.
dalam bukunya kira-kira apa. Terus kalian aplikasikan gambar di pinggiran dulu. Oke, catnya ya. Ya, silakan bersketsa dulu ya sambil kita bagi catnya. Ya, kira-kira apa motif-motif yang kalian bisa buat? Ini sekedar ini saja, jangan kalian jadi acuan ya. Ini ya. Di sini. Kita gunakan cat ini minyak. Udah 5 menit. Ini warna hati-hati ya menggunakan catnya ya, jangan kita bantu, jadi pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Oke, silakan menggunakan kuas masing-masing, warnai karyanya boleh. Kalau memang ada kendala nanti silakan tanya langsung sama Bapak. Oke, akan langsung mendemonstrasikan saja caranya gimana dalam menggunakan kuas, dan ini namanya thinner agar catnya kan basicnya minyak, jadi tidak kuas kita tidak kaku. Ya. Kalau cat kita mineral, ya dia akan ini air ya, kalau air. Ini kalau basic air, cat akrilik itu dengan air. Kalau cat minyak dengan basicnya thinner ini bisa. Jadi kita gunakan ini. Saya Bapak ini contohnya sambil perhatikan ya. Oke, ini warna misalnya warna sini. Jadi pelan-pelan saja, gak usah buru-buru. Yang penting hasilnya, bukan kecepatan yang di sini kita gunakan. Yang penting rapi. Silakan. Yuk kita sama-sama yuk.
kita gunakan pilok ini. Coba perhatikan. Ya. Aku langsungkan saja sini kan. Jadi hasilnya akan berbeda. Dia akan lebih. Nah, kalau bahasa Curi nyalo ya. Atau jelas. Motif kayu ini juga akan lebih nampak cantik dia. Tunggu sebentar. Dia akan mengkilat atau warnanya akan semakin cantik dia dibanding yang pertama tadi. Nah ini, ya, akan lebih kelihatan. Ya, ini. Jadi itulah kesimpulan yang kita dapat sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pertama, ya, ragam hias itu diaplikasikan untuk apa? Tadi? Untuk Hias suatu benda, suatu objek, suatu benda media. Tentunya di media logam dan media karya kayu yang kita buat saat ini. Ya. Yang kedua yang kita dapat hari ini yaitu belajar proses warnaan tadi, menggambar di atas media kayu. Banyak tadi Bapak lihat dan kalian bisa merasakan kendala-kendalanya. Ada Pak, wah jelek sekali Pak, air-airnya bisa bagus dengan apa? Dengan kreativitas kalian. Betul kan? Kalian menemukan sendiri metode-metodenya. Terus juga Pak, warnanya Pak kayak gini Pak, gimana Pak? Oh, coba buat gradasi, dicoba, akhirnya yang menemukan. Dan mungkin yang lain juga banyak sekali menemukan proses berkaryanya. Itu yang namanya kalian harus berani, ya. Oke, aku sampaikan sekali lagi, di dalam seni kita bebas untuk bereksplorasi, ya. Silakan, ya. Jangan takut, Pak, saya tidak bisa menggambar. Bukan itu, tapi mencoba dulu. Berani dan mencoba, nanti akan menemukan hasilnya, ya. Ayo berani. Namun beraninya itu harus ada metode atau ada yang namanya, kalau di dalam seni itu ada yang namanya prinsip. Dari segi warna, keseimbangan itu tetap kita gunakan sehingga karya kita bisa dilihat maksimal hasilnya nanti. Jadi keseimbangan warnanya itu tetap menjadi pedoman kita dalam berkarya. Oke, sampai sini. Bentar, ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau seandainya ada waktu ke depannya kita ketemu lagi, kalian jangan bosan untuk berkarya. Ya? Ya. Di sini kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup dulu untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Berdiri dulu, kedua, semuanya, ayo. Ayo, semuanya. Kita yel dulu untuk semangatnya. Siapa kita?